Selamat datang di podcast Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Kue ketan, kupas tuntas, bahas kesehatan. Nah, di tengah kita sudah ada narasumber kita, yaitu ialah Dr. Erizon Safari MKK selaku Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Baik, kita sapa dulu untuk Dr. Erizon. Untuk sapaan hangatnya disapanya apa nih, Dok? Boleh Icon. Icon, baik. Dr. Icon ya, Dok ya. Gimana kabarnya, Dok? Untuk hari ini sehat. Baik, alhamdulillah. Nah, kita nih mengundang Dr. Erizon ingin membahas tentang ILP atau kalau orang awam taunya integritas pelayanan kesehatan primer. Integrasi. Oh, saya salah. Maklum awam. Ya. Awam. Nah, saat ini Dinas Kesehatan DKI Jakarta mendukung penuh Kementerian Kesehatan dalam transformasi sistem kesehatan. Pilar pertama dari transformasi ini adalah transformasi sistem pelayanan kesehatan primer. Tujuan transformasi sistem pelayanan kesehatan ini bagaimana nih Pak Icon? Ya, jadi saat kita berbicara transformasi pelayanan kesehatan, nah, tadi itu satu pilar pertama, pelayanan primer, tujuannya adalah bagaimana mendekatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat melalui kegiatan integrasi pelayanan kesehatan ini dengan pendekatan berdasarkan siklus hidup manusia, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, melalui puskesmas sampai dengan tingkat RW bahkan ke posyandu. Oh, siklus hidup itu berarti dari dia bayi. Ya, bahkan sebenarnya ya kita nggak dari bayi ya, sebenarnya dari siklus satu bayi. Dari bayi sampai dengan lansia, sampai ibu hamil juga ya, Pak Icon ya. Baik, bagaimana cara pendekatan siklus hidup itu, Pak Icon? Ya, jadi sekarang kita membagi dalam beberapa klaster ya, ada beberapa klaster. Kita mungkin saya sampaikan yang belum tahu, mungkin puskesmas tuh sekarang dibagi menjadi 5 klaster. Klaster 1 kita sebut klaster manajemen, klaster 2 klaster ibu dan anak, ibu dan anak remaja, klaster 3 usia dewasa dan lansia, klaster 4 penanggulangan penyakit menular, dan 5 klaster lintas klaster. Mungkin kita lihat ada IGD, farmasi, laboratorium dan lain-lain seperti itu. Oke, baik. Kalau untuk alur pelayanan itu seperti apa nih, Pak? Alur pelayanan di puskesmas ya? Betul, di puskesmas. Dengan integrasi layanan primer seperti ini, dengan model-model seperti klaster, alur pelayanan kita seperti biasa. Kita mulai dari proses pendaftaran. Dari proses pendaftaran, petugas akan mengarahkan pasien ini sesuai dengan siklus hidupnya. Jadi kalau tadi kita tahu, kalau misalnya datang ibu-ibu lansia, tentu saja kita arahkan ke klaster 3. Kalau ternyata dia anak, balita, klaster 2 gitu, seperti itu. Nah, apa saja sih paket pelayanan yang diberikan oleh puskesmas? Paket pelayanan akan diberikan puskesmas utamanya adalah screening ya, screening kesehatan penyakitnya, diagnosis penyakit, juga kita lakukan pengobatan pastinya kalau memang dia butuh pengobatan, dan paling penting konseling untuk coaching masalah-masalah kesehatan yang mungkin dialami oleh pengunjung puskesmas tersebut. Petugas akan memastikan masyarakat atau pengunjung puskesmas akan mendapatkan seluruh paket pelayanan dan tentu saja menjadwalkan untuk kunjungan berikutnya jika memang masih diperlukan pemantauan oleh tenaga kesehatan di puskesmas gitu. Oke, jadi intinya pelayanan di puskesmas itu lebih mengarah ke klaster, lalu mendapatkan paket-paket layanan sesuai screening ya, sesuai dengan usia. Ya, ini kita membagi secara usia, kelompok usia, dan pengobatannya komprehensif, utama screening, pengobatan, dan konseling. Oke. Baik, demikian podcast sistem layanan kesehatan primer yang baru diberikan sesuai siklus hidup. Komprehensif dan berkesinambungan, mari kita terapkan transformasi sistem layanan kesehatan primer menuju Indonesia sehat untuk semua.